Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shaddid qawli ka qawli lisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, sahabat Muza yang dirahmati oleh Allah, semoga keluarga Anda yang di rumah dan keluarga kami yang ada di rumah terus oleh Allah diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan keselamatan di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian pada pagi hari ini, kita tawasulan terlebih dahulu. Kita khususkan kepada guru-guru kita, terutama guru kami pribadi yang dari Sidogiri, para masyaikh kami, salam ta'diman wa takriman ilaihim. Semoga kita mendapatkan barokah beliau. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat Muza yang dirahmati oleh Allah, di video kali ini kita membahas tentang bagaimana cara doa kita agar diterima oleh Allah. Sebelum kita melangkah untuk berdoa, kita harus tahu dulu waktu yang diterima kapan. Itu kita harus tahu. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa sulusal lailil akhir. Hingga sampai waktu sepertiga akhir malam. Fayaqulu azza wa jalla, sembari Allah berfirman, may yad'uni fastajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Man sa'alani fa'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan memberikannya. May yastaghfiruni fastaghfirullah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka saya akan mengampunkan dosanya. Subhanallah. Ini waktu yang tepat untuk kita mohon kepada Allah. Hajat apapun, baik hajat dunia, hajat akhirat, hajat agama, jodoh dan lain sebagainya, pekerjaan dan sebagainya, apa yang Anda minta, mintalah di waktu itu, sepertiga akhir malam. Kemudian yang kedua, kita harus ketahui, harus mempunyai wudhu dan persiapkan wudhu kita dengan sempurna wudhu. Kita akan membahas nanti bab masalah wudhu. Kita masih fokus di dalam membahas tentang doa. Yang ketiga, setelah kita melaksanakan wudhu dan tahu waktu yang tepat untuk kita berdoa, memohon kepada Allah, kita harus menghadap kiblat. Tentunya kiblat ini merupakan arah patokan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, yaitu menghadap ke Ka'bah. Seorang sahabat An-Jabir melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika wukuf di Arafah, beliau melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah menghadap ke arah kiblat. Subhanallah. Yang keempat, kita harus mengangkat kedua tangan kita kiranya setinggi bahu lah, dan menempelkan kedua tangan kita secara berdampingan seperti ini. Kita bisa dipraktekkan. An Ibnu Abbas, beliau pernah melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengangkat kedua tangannya dan menempelkan kedua telapak tangan seperti ini dan memohon penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kita ketika berdoa melantunkan bacaan doa, jangan terlalu mengeraskan suara dan jangan terlalu memelankan suara. Sedang saja. Sekiranya cukup didengar oleh telinga kita sendiri saja. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah kepada Tuhan kalian dengan nada rendah dan sangat lembut.
tadarru'a wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita suaranya pelan, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Yang keenam, kita khusyuk, penuh khusyuk dan penuh harap agar doa kita diterima. Berharap, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka cepat-cepat dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Berdoa kepadaku penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in. Dan begitu juga mereka sangat khusyuk kepadaku. Yang ketujuh, kita mantapkan dalam hati, yakinkan bahwasanya doa kita akan diterima oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah, hati kalian harus mantap, yakin bahwasanya doa kalian akan diterima. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang min qalbin ghafilillah. Jika orang tersebut di dalam hatinya kosong, lupa dengan Allah. Bolehlah kita doa, tapi hati kita juga dihadirkan dalam doa tersebut. Yang kedelapan, kita harus mengulang-ulang doa. Berkali-kali doa kita terus diulang. Sebagaimana yang didauhkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, sahabat baginda Nabi, pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah. Ketika beliau berdoa mengulang 3 kali. Ketika beliau meminta memohon kepada Allah mengulang 3 kali. Seperti itu. Itulah baginda Nabi. Nabi yang sudah diklaim doanya diijabah masih mengulang 3 kali. Kenapa kita tidak? Semoga bermanfaat. Kita terus ulang. Yang ke-9, kita di dalam berdoa untuk tidak tergesa-gesa agar cepat dikabulkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stajabu li ahadikum malam yu'jal. Akan diterima doa kalian selagi kalian tidak terburu-buru untuk diterima doa tersebut. Yaqulu da'autu. Dia berkata, saya sudah berdoa. Falam yastajibuli. Kenapa masih Allah tidak menerima doaku? Maka kata-kata ini jangan sampai terbesik dalam ucapan kita. Jangan sampai terbesik di dalam hati kita untuk segera dikabulkan oleh Allah. Kita terus minta ulang, terus minta sampai pasti dikabulkan. Yang ke-10, kita di dalam berdoa terus harus mengedepankan taubat. Minta ampun kepada Allah, baca istighfar kepada Allah, selalu mohon pengampunan dosa kepada Allah. Pernah dalam satu riwayat mengatakan Sayyidina Umar memerintahkan Sayyidina Abbas untuk berdoa ketika di kala itu musim kemarau panjang, tidak ada hujan. Ketika itu Sayyidina Abbas langsung memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Oleh Allah langsung diturunkan hujan seketika itu. Subhanallah. Selanjutnya yang ke-11, perlu kita ketahui di dalam berdoa kita sekali-kali jangan mendoakan buruk terhadap orang lain. Contohnya, kita mendoakan orang lain agar seperti ini, orang lain seperti itu, yang kiranya dapat merugikan orang lain. Itu jangan sampai, agar doa kita cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memutus silaturahmi, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalu du'a'u
yustajabu li abdin. Doa hamba akan diterima oleh Allah malam yadau bismin, selagi dia tidak mendoakan jelek terhadap orang lain. Au qati'atir rahim, atau dia memutus tali silaturahmi. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Yang terakhir, kita selama proses doa kepada Allah, kita harus tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan semua yang berkaitan dengan perkara yang haram. Kita tinggalkan. Pernah satu ketika Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Innallaha thayyibun, la yaqbalullah illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Summa dzakara rajula. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan ada seorang laki-laki berada dalam perjalanan jarak tempuh yang sangat panjang serta berbaju kusut. Yamuddu yadaihi, dan dia menjolorkan tangannya memohon kepada Allah. Istilahnya seperti itu. Ilas sama ke langit. Sembari dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya dia hasil dari barang yang haram. Wa mashrabahu haram, minumannya juga dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Juga pakaiannya diambil dari hal-hal yang haram. Udiya bil haram, dan dia memakan makanan hal-hal yang diharamkan. Kata Nabi Muhammad SAW, Fa'anna yustajabu lidzalika, bagaimana mau bisa diterima sedangkan makanan, minuman serta pakaiannya dari barang yang haram. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya kita harus menjaga makanan kita, minuman kita, pakaian kita, dan semua yang kita lakukan, hindari dari hal-hal yang haram jika doa kita ingin diterima oleh Allah. Barusan yang telah kami sampaikan dari awal sampai sekarang ini belum diterima oleh Allah, kita jangan putus asa. Wala tai'asu min rauhillah, jangan sekali-kali engkau putus asa di dalam menggapai rahmatnya Allah. Terus kita berdoa, kita husnudzon kepada Allah, karena Allah itu masih sayang, masih suka, masih cinta, senang dengan lantunan doa yang kita panjatkan. Seandainya langsung mengabulkan, kemungkinan besar manusia itu sudah selesai dengan doanya. Baiklah, cukup sekian dari kami atas apa yang kami sampaikan barusan. Jika ada salah kata atau salah lafaz yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan semuanya itu milik kami dan kebenaran itu semuanya milik Allah. Semoga bermanfaat dan barokah. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.